Karena ada 11 tahun, dia bisa membuktikan Al-Quran itu salah. Artinya peluang menurut saya. Dia punya peluang 11 tahun untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Gampang kan? Syahadat aja. Kalau kita renungkan sebenarnya ada yang menarik ya. Tentang masalah kebenaran Al-Quran ini. Dan penolakan tokoh-tokoh Quraisy terutama gitu. Yang kafir itu. Terhadap kebenaran Al-Quran. Sebenarnya mereka ada peluang loh. Untuk betul-betul membuktikan Al-Quran itu tidak benar. Ada peluang menurut saya. Artinya cukup mudah peluangnya sebenarnya. Secara peluang itu mudah. Tapi juga tidak bisa dilakukan. Walid bin Mughirah itu kan termasuk tokoh besar Quraisy. Sebenarnya bisa dikatakan ketokohan Walid bin Mughirah itu bisa dikatakan menjadi pengganti ketokohan Abdul Muttalib sebelumnya. Ini satu kurang lebih di bawah Abdul Muttalib, Walid bin Mughirah ini. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW itu jelas disepakati sebagai tokoh terbesar pada masanya di antara tokoh-tokoh Quraisy. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam sirahnya, sirah Ibnu Hisham tentu saja, aturan-aturan Abdul Muttalib itu disebut sebagai din, sampai disebut gitu, din Abdul Muttalib. Artinya dipatuhi betul, ditaati betul kayak agama gitu. Setelah Abdul Muttalib meninggal, sebenarnya tidak ada memang tokoh yang betul-betul bisa menggantikannya dalam arti mengambil posisinya gitu. Tidak ada. Tapi di antara yang ada itu salah satunya adalah Walid bin Mughirah. Terkait dengan Walid bin Mughirah ini Allah menurunkan surah Al-Mudaththir. Setelah ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir dan seterusnya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah Walid bin Mughirah. Di mana di keterangannya dia sebagai penentang Rasulullah SAW setelah Allah menurunkan ayat-ayat tentang arahan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kan kemudian pada perkembangan berikutnya yang menentang itu diantaranya Walid bin Mughirah. Yang sampai mengatakan laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kalau memang iya, engkau ini utusan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan untuk menerima Al-Quran. Kenapa kepadamu? Seandainya benar-benar Tuhan akan mengangkat seorang utusan dan menurunkan Al-Quran kepadanya, seharusnya bukan padamu, tapi kepada satu di antara dua orang terbesar di dua kota ini. Al-Qaryatain. Pembesar satu di antara dua pembesar di dua kota ini. Ya maksudnya dirinya di Mekah, Walid bin Mughirah, dan tokoh Mekah, tokoh Taif. Ada yang mengatakan itu adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ada yang mengatakan yang lain. Dia yang menantang seperti itu. Merasa dirinya lebih layak menjadi nabi. Karena dia lebih kaya, lebih senior, lebih terhormat, dan seterusnya. Lebih terpandang di tengah masyarakat. Karena faktor senioritas dan kekayaannya. Maka kemudian Allah mengecam itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dan seterusnya. Dan Allah terangkan bahwa dia ini kaya raya. Ja'altu lahu malan mamduda. Gitu. Hartanya melimpah. Dan juga anaknya banyak. Dan anaknya luar biasa. Kalau kita ikuti anak-anak Walid bin Mughirah ini, Khalid bin Walid dan lain-lain, Umarah bin Walid, itu orang-orang luar biasa. Kemudian Allah menerangkan wayat ma'u an azida, dan dia masih pengen terus aku tambah, baik hartanya ataupun anaknya.
ayat ini turun kemungkinan di tahun-tahun keempat. Gitu ya. Di tahun keempat dakwah Rasulullah SAW. Dan Walid bin Mughirah itu matinya kurang lebih menjelang atau lebih kurang menjelang atau ya sebelum atau setelah sedikit Rasulullah SAW hijrah. Artinya apa? Ada 9 tahun. 9 tahun sejak Allah menurunkan firman-Nya itu. Wa yatma'u nazida kalla, sekali-kali tidak. Para ahli sejarah, ahli tafsir kemudian mengungkapkan bahwa sejak turunnya ayat itu kekayaan Walid bin Mughirah tidak pernah bertambah. Gagal dia menambah kekayaannya. Kalla, sekali-kali tidak. Wa yatma'u nazida, dia ingin berambisi, ingin terus ditambah agar aku menambahkannya. Kalla, tidak. Ada 9 tahun. Dia bisa investasi dan seterusnya, tapi ternyata gagal terus. Begitu juga, selama 9 tahun itu dia nggak punya anak lagi. Kan sebenarnya kan ketika dia ini adalah orang yang sangat menolak kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, kan buktikan bahwa ayat ini keliru gitu loh. Bahwa dia tidak akan lagi ditambah harta ataupun anak. Buktikan. Kan tinggal kawin kan. Kawin lagi istilahnya. Untuk punya anak lagi. Nggak bisa. Itu coba bayangkan. Ada yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Tentu saja Abu Lahab. Surah Al-Quran, surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Ayat ini jelas, mengutuk Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab. Mengutuk itu artinya kan, atau la'an itu kan al-ib'ad minal khair. Gitu ya. Artinya dijauhkan dari segala bentuk kebaikan. Dan dalam ayat-ayat ini pasti nyata, jelas maksudnya. Bahwa Abu Lahab itu sampai di akhiratnya. Sayasla naron dzata lahab. Dia akan masukkan ke dalam neraka. Karena penolakannya, permusuhannya kepada keponakannya sendiri, kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sangat dahsyat. Artinya, dalam surah Al-Lahab ini dipastikan Abu Lahab akan masuk neraka dalam keadaan kafir. Ayat ini turun lagi-lagi tahun keempat. Karena turun setelah Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terbuka. Dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh Quraisy dikumpulin, kemudian Rasulullah menyampaikan misinya. Aku utusan Allah kepada kalian. Berimanlah, hati-hati dengan segala kesalahan ataupun kekeliruan kalian saat ini. Inni nadhirun lakum baina yaday yaumin azim. Kalian bisa celaka, masuk neraka dengan kekufuran ini. Itu bingung orang-orang Quraisy menghadapi dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelumnya Rasulullah bertanya kepada mereka, atau Rasulullah SAW memulainya dengan sebuah prolog yang sangat menarik dan mengikat. Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada di lembah sebuah atau satu pasukan berkuda siap menyerang kalian. Pagi ini di saat kalian belum siap. Kalian percaya enggak kepadaku? Wa kuntum musaddiqi. Mereka bilang percaya. Rasul bertanya, kalian percaya enggak padaku? Bukan sekedar kepada kabar itu, kepadaku sebagai sumber berita. Mereka bilang, kami percaya. Bala. Kenapa? Mereka sendiri memberikan alasan. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Ini usia Rasul 43 tahun. Muhammad, selama hidup kami bersamamu, selama kami bergaul denganmu,
sampai engkau usia 40 tahun ini, 43. Ingat, ini tokoh-tokoh. Dan itu Rasulullah SAW memang menyebut setiap bani. Artinya bukan satu dua tokoh. Mereka bilang apa? Kami tidak pernah mengalami. Kami tidak pernah mendapati sekali saja, sekalipun nggak pernah engkau berdusta. Artinya kami tidak punya alasan untuk tidak percaya Muhammad kepadamu. Artinya bukan sekedar kepada berita tadi, tapi kepada sumber beritanya. Awakuntum musaddiqi, pemilihan kata yang sangat luar biasa. Pemilihan diksi. Jadi bukan sekedar berita, tapi pembawa beritanya. 43 tahun Rasulullah SAW nggak pernah berdusta. Sehingga mereka mengakui, kami nggak punya alasan untuk tidak percaya. Majarrabna alaika kathiban. Dalam riwayat lain illa sidqan, sama aja artinya. Apa kata Rasulullah? Beritanya bukan itu. Kan yang penting mereka percaya kepada sumbernya. Beritanya ini. Aku adalah utusan Allah. Coba apa enggak geger. Dan betapa bingungnya mereka. Mau bilang kami nggak percaya dengan berita itu. Nggak mungkin lah. Oh, barusan mereka ngomong. Selama sumbernya engkau, kami percaya. Karena kau nggak pernah berdusta. Buat apa Rasul berdusta saat itu? Ya. Dan atas dasar apa kemudian mereka tidak percaya? Kan susah kan. Di saat itulah kata-kata sela, ungkapan sela seorang Abu Lahab itu menjadi penting dalam arti punya bobot tersendiri. Di saat tokoh-tokoh Quraisy itu bingung, dia kemudian mengatakan, Tabban laka sairul yaum. Celaka Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'atana. Abu Lahab juga nggak bilang, enggak, aku nggak percaya, engkau berdusta. Enggak juga. Dibodoh-bodohin sama orang lain. Coba Abu Lahab mengatakan, celaka engkau sepanjang hari. Engkau ngumpulin kami untuk urusan seperti ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini tahun keempat. Abu Lahab kapan meninggal? Setelah perang Badar kan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Artinya dari sejak turunnya surah Al-Lahab tahun keempat sampai Abu Lahab meninggal tahun 2 Hijriah. Ini 4 kenabian 2 Hijriah. Berarti 11 tahun. 11 tahun Abu Lahab hidup. Dengan sikap yang konsisten. Menolak dan memusuhi Nabi SAW dan Islam. Dan surah Al-Lahab itu jelas isinya. Bahwa dia akan dipastikan kafir dan masuk neraka. Sampai matinya otomatis. Coba dia kan memusuhi Rasulullah. Dan dia kan tentu saja tidak mau percaya pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu benar. Karena ada 11 tahun. Dia bisa membuktikan Al-Quran itu salah. Artinya peluang menurut saya. Dia punya peluang 11 tahun untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu salah. Gampang kan? Syahadat aja. Aku masuk Islam kan? Berarti Quran ini salah. Karena dalam Al-Quran jelas dipastikan dia akan masuk neraka. Dia mati kafir dan masuk neraka. Bahkan barang istrinya pula itu sekalian satu paket. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Wa ataf. Juga istrinya. Satu paket sekaligus. Dia dan Ummu Jamil. Ada peluang 11 tahun bagi Abu Lahab untuk membuktikan Al-Quran itu salah. Tapi sampai matinya Abu Lahab tidak pernah beriman. Paradoks kan sebenarnya bagi mereka. Mereka ada peluang loh. Ini kedudukan Al-Quran yang luar biasa. Maka ketika Ramadan dan Al-Quran begitu erat, begitu kuat. Dengan tentu saja tadi rasa kita yang kita pupuk bahwa Al-Quran itu sangat istimewa. Kita tidak boleh
berinteraksi dengan Al-Quran dengan biasa-biasa saja. Dan kita punya peluang di setiap bulan Ramadan dan tentu saja Ramadan tahun ini. Insya Allah semoga umur kita panjang. Untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara luar biasa. Bukan lagi biasa-biasa.